Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Markus Simanjuntak, dalam episode Pengkhotbah. Kita tahu bahwa ini adalah sebuah surat atau sebuah kitab yang sangat penting. Kadang-kadang membacanya kita seperti agak depresi. Kok kayaknya semuanya sia-sia gitu. Tapi ini ditulis oleh Salomo, orang yang paling berhikmat di muka bumi saat itu oleh karena hikmat Allah. Paling kaya dengan semua propertinya, semua kekayaannya. Berkuasa, tidak pernah perang-perangan selama 40 tahun memerintah. Luar biasa. Tapi kalau dia menulis sesuatu yang kelihatannya mengungkapkan sisi gelap manusia. Sisi yang kelihatannya ini nggak pernah atau tidak mau kita pikirkan. Harus kita mengingatkan diri kita. Membaca pengkhotbah adalah sebuah hikmat, sebuah pembelajaran. Dan hari ini kita akan melihat di dalam pengkhotbah pasal yang ketiga, yang biasa kita dapatkan judulnya, untuk segala hal ada waktunya atau masanya. Ini adalah topik yang akan selalu mengingatkan kita untuk tidak tergesa-gesa, juga untuk bisa sabar, karena Tuhan pengendali, Tuhan yang memegang waktu, dan Tuhan yang menyediakan waktu untuk kita jalani. Mari saat ini kita mengingatkan diri kita menyembah Tuhan. Kita tahu bahwa Dia adalah sumber hidup kita. Kita bersyukur untuk kebaikannya. Hari ini kalau kita diberi waktu, kita bersyukur dan kita manfaatkan waktu ini untuk memuliakan Tuhan. Dia tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah terlalu cepat. Kami mengucap syukur Bapa untuk waktu yang indah yang Engkau sediakan kepada kami. Segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Pada waktu Engkau sendiri. Haleluya. Oh, terpujilah Tuhan Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku
ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yesus, waktu yang terbaik bagi kami, bagi hidup Yesus. Kialah basyana, kialah masuk, kialah kakaramu, kialah la 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 la, kialah basyus, kialah la batakaramu, kialah la la Yesus kialah masih. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Kaulah Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang adil. Engkau memberikan kepada setiap orang waktu. Engkau memberikan nasib ujung daripada semua nasib kami. Dengan satu titik yang sama, kami akan menghadapi Engkau. Kami akan melewati kefanaan ini dan harus bertemu dengan kekekalan dari Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya pengertian hari ini membuka dan membuat kami semakin bersiap, waspada, melewati hari demi hari dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Sahabat sekalian, Pengkhotbah 3 secara utama berbicara tentang waktu. Dari ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nanti kemudian di dalam ayat yang ke-16 sampai dengan penutup daripada pasal ini dari ayat 22 berbicara sebenarnya tentang nasib manusia, yaitu ujungnya adalah kematian. Jadi sebenarnya
Pasal ini masih tetap berbicara tentang satu fokus yang sama, yaitu ada waktu memulai, ada waktu untuk mengakhiri. Kalau saya mulai baca ayat 1-15, mari kita lihat bersama-sama. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang sekarang dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Sahabat sekalian, tadi kita sudah membaca dari ayat 1-15. Dimulai dengan pernyataan untuk segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada masanya, ada waktunya. Semua aktivitas manusia dirajut oleh benang waktu. Ayat 2 memberikan batasan untuk semua kegiatan manusia. Dari ayat 2 sampai ayat 8 itu semua kegiatan manusia. Ada titik awal yaitu lahir dan ada titik akhir yaitu mati. Kita bicara secara fana ya. Manusia yang fana ini. Ada lahirnya, ada matinya. Kalau di dalam nisan, batu nisan, selalu kita melihat ada waktu di mana yang menjadi almarhum itu atau almarhumah yang meninggal itu dikatakan di sini berbaring dengan damai. Lalu namanya dan lahirnya kapan dan kemudian tanggal dia meninggal. Nah, yang menarik antara tanggal lahir dan tanggal meninggal itu ada tanda garis penghubung. Nah, garis penghubung inilah sebenarnya menandai dan mengukur apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Dan kita akan melihat 3 hal yang kita bisa belajar dari segala sesuatu yang diajarkan tentang waktu dari firman Tuhan yang baru saja kita baca. Yang pertama, bahwa segala sesuatu berguna pada waktunya bila dikerjakan sesuai dengan tujuan. Segala sesuatu itu berguna, ada waktu berguna untuk kita membunuh. Contoh, kalau kita mau makan binatang atau hewan kan mesti dibunuh dulu, masa dimakan hidup-hidup? Ada waktu untuk membunuh, tapi ada waktu juga untuk kita memelihara. Jadi ketika kita membunuh untuk tujuan yang benar, maka itu akan menjadi manfaat. Tetapi kalau kita membunuh sembarangan, membunuh hanya untuk kesenangan,
ya membunuh hewan hanya untuk sekedar kesenangan, bercanda-bercanda, itu sesuatu yang jahat. Segala sesuatu menjadi berguna tepat pada waktunya bila dikerjakan sesuai dengan tujuannya. Nah, di dalam firman jelas tujuan tertinggi kita adalah memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selama-lamanya dalam penyembahan. Dikatakan oleh Rasul Paulus, jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu, berarti ada frame waktu di situ ya. Jika engkau makan, artinya aktivitas makan, aktivitas minum, aktivitas melakukan sesuatu, kan berarti ada batasnya. Masa kita makan seharian penuh kan enggak. Dan dikatakan lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus dan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, di sini pengkhotbah yaitu Salomo menyampaikan segala sesuatu yang kita lakukan akan berguna dan tidak berakhir dalam kesia-siaan bila kita lakukan seturut dengan maksud dan tujuan Allah. Segala sesuatu sudah didaftarkan tadi dalam ayat 2 sampai 8. Kita harus ingat begini polanya. Itu semua datang dari Allah, oleh kekuatan Allah, untuk kemuliaan Allah. Semboyan dari reformasi kekristenan adalah salah satunya Soli Deo Gloria. Kemuliaan hanya bagi Allah semata-mata. Nah, di sini kita tahu bahwa kemuliaan dalam bahasa Ibraninya itu kabot, atau dalam bahasa Yunaninya itu doxa, adalah semua jumlah atribut Allah. Allah yang kudus, Allah yang adil, Allah yang benar, Allah yang saleh, Allah yang penuh dengan belas kasihan, Allah yang setia, Allah yang penuh dengan kasih, pengampunan, dan seterusnya. Allah yang menjawab doa. Semua ini kalau dikumpulkan cuma satu. Namanya kemuliaan. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan, termasuk kita dalam Tuhan, kita kerjakan untuk satu tujuan. Apakah ini akan memberi atau memperlihatkan, memanifestasikan, menyatakan kemuliaan Tuhan atau tidak? Atau hanya untuk kebanggaan diri sendiri? Kalau kebanggaan diri sendiri akan sia-sia. Tapi untuk kemuliaan Tuhan bukan cuma sekarang, akan berdampak sampai kepada kekekalan. Karena nanti semua yang kita kerjakan ini di sorga mulia, sorga yang kekal, akan diberikan imbalan berupa mahkota yang akan kita kenakan. Dengan kata lain saudara-saudara, bila yang kita kejar di dunia ini salah, yaitu apa yang kita kejar berubah menjadi tujuan utama, maka itulah yang akan menjadi kehancuran dan kesia-siaan. Contoh, bila uang menjadi tujuan utama kita, menjadi sumber keberhargaan kita, menjadi sumber rasa aman kita, maka akan menjadi salah dan akan sia-sia. Kalau itu hilang, binasa, tidak akan membawa dampak apapun di kekekalan. Kecuali mungkin kebinasaan. Jadi, perhatikan apa yang kita kerjakan setiap hari. Apakah ini memuliakan Tuhan atau tidak? Jadi gampang sekali saringannya saudara-saudara. Baik kita sedang berpikir, beraktivitas, memproduksi sesuatu, selalu pikirkan apakah ini membawa kemuliaan kepada Tuhan yang namanya saya emban. Dengan begitu kita akan berhati-hati, bertindak, bersikap, berbicara, dan mengambil keputusan. Yang kedua, dari pasal 3 ini kita belajar untuk meraih kesempatan hari ini. Karena hari ini adalah anugerah Tuhan. Ayat 12 dan 13. Aku tahu bahwa tak ada yang lebih baik untuk mereka daripada bersukaria dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Juga bahwa setiap orang dapat makan minum dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya. Itulah pemberian Allah. Saudara, ada sebuah istilah Latin yang kita kenal tentang hari, yaitu carpe diem. Seize the day,
Seize the moment. Manfaatkanlah waktu hari ini. Ambil, raih kesempatan. Nah itu bahasa umumnya, raih kesempatan. Seize the day, seize the moment, seize the opportunity. Ada kangtau, ada kesempatan, ada opportunity. Carpe diem. Ini merupakan falsafah iman di dalam anugerah Tuhan. Kita harus bekerja, tetapi juga harus berani menikmati hari ini tanpa kita khawatir. Tanpa kita terlalu cemas dengan apa yang akan terjadi. Bukan kita malas. Kita sudah berusaha. Dan kita percaya. Bahkan sebelum kita berusaha, kita sudah menetapkan dulu tujuannya. Kita berdoa. Kita menyerahkan ini kepada Tuhan. Lalu kita berusaha sebaik-baiknya. Menjadi unggul. Memanfaatkan semua potensi, kekuatan, semua yang kita dapatkan, yang kita miliki untuk pekerjaan tersebut. Lalu kemudian setelah itu, mari kita percayakan kepada Tuhan. Kalau kita sudah pulang kerja, seringkali yang mengatakan jangan bawa kerjaan ke rumah, nanti di meja makan bisa ribut, bisa berantem. Ketika misalnya waktu untuk makan dengan keluarga, mari kita menikmati waktu itu kebersamaan dengan anggota keluarga kita. Ada waktu di mana kita harus berlibur. Ada waktu di mana kita harus menikmati hasil kerja kita. Kadang-kadang ada yang mengatakan, treat yourself well. Ayo dong, Anda juga mesti bisa memberkati dirimu sendiri. Ya, tetapi kembali juga dengan batasan. Bahwa itu bukan hanya untuk kepuasan kedagingan saya, tetapi untuk penghargaan kepada Tuhan. Misalnya kita perlu nggak untuk beristirahat dengan baik? Ya, sangat. Dan ada satu orang misionaris yang menjadi salah satu patokan saya ketika membeli sesuatu. Dia katakan begini, Markus, kalau kamu membeli barang, utamakan yang paling penting dalam hidup kamu. Dan jangan takut untuk membayar mahal untuk hal tersebut. Nah, dia katakan begini, apa yang paling penting bagi kamu sebagai seorang hamba Tuhan? Selain buku dan semua ya. Dia bilang begini, untuk tubuh kita. Belilah tempat tidur yang terbaik. Karena kamu akan menghabiskan hampir 8 jam di tempat itu. Dan setelah itu kamu akan segar kembali. Yang kedua, belilah sepatu yang baik dan tahan lama. Karena kamu akan pakai itu untuk pelayanan kamu. Wow, ketika saya berpikir itu saya bilang, ini sebuah investasi. Jadi bukan harus sebuah yang fancy ya, yang bikin menarik perhatian orang. Mungkin kelihatannya sederhana saja modelnya, tapi kuat, tahan lama. Karena apa? Karena untuk kedua hal itu saya menghabiskan waktu banyak berdiri, melayani, berjalan, berkunjung, mengajar. Perlu sesuatu karena kaki saya menjadi penopang. Perlu sesuatu yang baik untuk membuat kaki saya bisa nyaman. Saudara-saudara, dia nggak suruh saya beli sesuatu yang apa gitu, perhiasan atau apa. 2 kali ini aja. Pastikan kamu beli tempat tidur yang baik. Yang bikin kamu nanti istirahat dengan segar. Yang kedua, sepatumu mesti kuat dan nyaman. Saudara-saudara, menikmati hari. Dan ini falsafah di mana kita tahu segala sesuatu itu dikendalikan oleh anugerah Tuhan. Anugerah. Itu yang kita mesti sadar. Kita hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan anugerah membuat kita nyaman karena kita berada dalam kendali Allah. Nah yang ketiga, segala sesuatu harus ditempatkan dalam perspektif kekal. Ayat 14 dan 15, tapi dimulai dari ayat 11 dulu. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. 14 dan 15. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada selama-lamanya. Tak dapat ditambah atau dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Apa yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan apa yang akan ada, sudah lama ada.
dan Allah mencari yang sudah lalu. Saudara lihat di sini perspektif kekekalan. Kita diberikan waktu. Misalnya 80 tahun, 90 tahun, 95 tahun. Kita diberikan waktu. Tetapi apa yang kita kerjakan, dikatakan bahwa Allah yang menaruh pengertian tentang kekekalan itu dalam hati manusia. Manusia itu diberikan pengertian waktu akan masa lalu, waktu sekarang, dan bagaimana memprediksikan akan masa depan. Tetapi tidak satu pun bisa memberi kepastian absolut. Ada nggak yang bisa mengatakan hari ini akan terjadi begini? Pasti. Enggak. Kita mengatakan sebagai sebuah prediksi. Mungkin prediksinya bisa mendekati kepada kenyataan. Ya, misalnya perakiraan cuaca bisa mungkin mendekati 90%. Tetapi nggak pasti langsung semuanya 100%. Tidak ada yang bisa menjamin itu. Hanya Tuhan yang bisa menjamin. Hanya Allah yang sanggup mewahyukan kekekalan kepada hati dan pikiran manusia. Nah, kita harus menempatkan perspektif itu di dalam apapun yang kita kerjakan. Itu sebabnya dikatakan, Ia menempatkan segala sesuatu itu dalam hati manusia sebagai kekekalan. Dan kita itu harus mengerti bagaimana membuatnya. Kita harus tahu kalau datang dari Tuhan itu nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi. Kalau waktunya sudah datang, tidak bisa ditambah, tidak bisa dimundurkan. Dan kalau kita lihat bahwa ini akan berdampak kepada kekekalan dan kepada kemuliaan Tuhan, maka kita akan bekerja dengan hati-hati. Apakah yang saya kerjakan ini bermanfaat nggak buat kekekalan? Wah, itu luar biasa. Contoh yang paling gampang, ketika kita menjangkau jiwa, ketika kita memberitakan Injil, ketika kita melakukan amanat agung, menuntaskan amanat agung, apakah itu berdampak kepada kekekalan? Pasti 100%. Karena mereka yang bertobat akan sampai ke sorga. Bila mereka sungguh-sungguh hidup dengan takut akan Tuhan. Dengan kata lain, apa yang kita kerjakan ini, kita mendidik, kita merintis gereja, kita membangun pekerjaan Tuhan. Ini kan dampaknya kekal. Karena yang kita kerjakan bukan sekedar benda-benda mati. Tapi utamanya adalah manusia yang dipercayakan Tuhan untuk kita gembalakan. Saudara-saudara, kadang-kadang kita mimpin mungkin kecil. Kita diajar untuk berdoa, setia berdoa fajar, masuk dalam menara, mendengarkan pengajaran firman. Oh saudara-saudara, ini kelihatannya waktu kita kok cuman ini, tapi ini dampaknya kekal. Dampaknya kekal dan ini menentukan apa yang akan kita kerjakan sehari-hari. Di dalam perumpamaan talenta, kita tahu bahwa apa yang mereka kerjakan berdampak kepada kekekalan. Dan ingat ada satu yang pasti sama. Ya, Tuhan melahirkan, Tuhan juga mengambil. Orang tersebut mengembalikannya kepada kekekalan. Dan apa yang menjadi pengingat kita? Waktu. Itu keadilan Tuhan, dikatakan semua bernasib sama. Salah satu nasib kita yang sama adalah ini. Mau saudara pinter, kaya, orang yang paling populer, atau saudara adalah orang yang tidak dikenal sama sekali oleh masyarakat. Mungkin berpendidikannya kurang. Mungkin bahkan sangat jahat. Tetapi semua kita mendapatkan waktu 24 jam satu hari. Tidak ada yang karena sesuatu privilege dia dapatkan waktu 26 jam satu hari. Nggak ada dari Tuhan. Semuanya sama. Dan disitulah kita harus berjuang memakai kesempatan ini. Di Efesus pasal yang kelima diingatkan untuk hari-hari ini jahat. Mari kita tebus. Let's redeem the time. Oh, waktu kita disediakan Tuhan. Kalau kita sebelumnya menyia-nyiakan itu dalam dosa. Kita lahir baru. Kita sudah diselamatkan. Mari kita kerjakan membayar harganya. Untuk mengisi waktu yang tersedia. Oh saudara, kata kairos itu berbeda dengan kronos. Kronos itu waktu yang kita dapatkan secara fana. Berapa usia kita, berapa jam yang kita kerjakan dalam sebuah pekerjaan. Tetapi waktu kairos, waktu kesempatan yang dari Tuhan. Nah ini penting. Ketika Tuhan menyediakan kepada kita kesempatan misalnya untuk memberitakan Injil, kesempatan kita melayani.
kita sia-siakan, nah itu akan dihadapi sama Tuhan. Itu akan dihakimi Tuhan. Saudara-saudara, ini penting. Kalau ada kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita, kadang-kadang kesempatan itu datang dalam nama kesulitan. Kadang-kadang kesempatan untuk memuliakan Tuhan itu datang dalam nama persoalan. Atau bahkan dalam nama seseorang yang meminta tolong kepada kita. Apakah kita bersedia untuk melihat itu dan mengatakan ini adalah waktu Tuhan buat saya melayani orang ini. Dan apa yang akan kita dapatkan? Hari yang kita bangun ini, hari yang kita jalani ini, ibarat kita membangun sesuatu, apakah dasarnya jerami, kayu, kering, batu, atau benda-benda mulia yang ketika nanti datang penghakiman, yang digambarkan dalam bentuk api. Kalau itu dari kayu, jerami, dan dari hal-hal yang kering akan terbakar hangus. Tetapi kalau itu dari mulia, hal-hal yang mulia akan semakin mulia. Perspektif kita tentang masa lalu dan masa depan hanya bisa dipahami bila Allah terlibat di dalam hal tersebut. Jadi kita selalu akan melihat ya, penyertaan Tuhan di masa lalu. Kita bersyukur hal-hal yang ada di masa lalu itu kita bersyukur untuk kebaikannya. Tetapi kemudian kita tahu hari ini Tuhan menyediakan kita anugerah. Maka kita bekerja, meraih kesempatan yang Tuhan berikan, kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi kemudian di masa depan kita harus hidup dengan rasa aman. Sebagai penerapannya, yang pertama, marilah kita melakukan segala sesuatu itu dalam kerangka tujuan Allah. Dalam segala hal, lakukanlah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kita nyatakan kemuliaan Allah. Kita bersinar terang. Sinari sekeliling kita dengan terang Kristus. Aplikasi yang kedua, raihlah kesempatan yang Tuhan sediakan kepada kita untuk kita lakukan pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Dan kalau sudah selesai, nikmati hasil pekerjaan saudara. Itu pun anugerah Tuhan. Bersyukur untuk anugerah Allah. Kita ada waktu untuk bersyukur. Sebenarnya kalau kita berdoa pada penghujung hari, kita berdoa, kita merenungkan firman, itu sebenarnya adalah cara kita menghormati kesempatan yang Tuhan beri kepada kita hari ini. Bahwa akhirnya Tuhan, semua itu bermula dari Engkau. Engkau yang melakukannya dan kembali kepada Engkau. Wah, kalau kita tidur dengan pemikiran seperti itu, saudara akan memiliki rasa tenang. Tidak perlu hidup dalam kecemasan. Jangan terlalu mengkhawatirkan segala hal yang belum terjadi. Kecemasan itu kan sebenarnya adalah sebuah pikiran-pikiran yang belum tentu terjadi kan. Kita bilang fear, F-E-A-R. False evidence appear real. Jadi ketakutan itu sebenarnya adalah bukti-bukti yang palsu. Tetapi kelihatannya, kemunculannya itu, penampilannya itu sepertinya nyata. Makanya kita jadi takut. Orang yang sudah parno istilahnya ya, ketakutan, bisa lumpuh kan mereka. Saya punya teman dulu, begitu takutnya dia naik pesawat. Sehingga dia akhirnya lumpuh saudara. Lumpuh. Padahal dia seorang pengusaha yang harus melakukan perjalanan jauh. Bayangkan setiap kali naik pesawat dia mesti minum obat tidur. Seperti film Mr. T itu. Yang kalau naik mobil dia mesti dikasih tidur naik pesawat. Nggak bisa dia. Walaupun badannya besar. Nah ini kenyataan yang ada. Ada orang yang begitu khawatir. Sehingga dia lumpuh dalam aktivitasnya. Mari kita serahkan. Firman Tuhan mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dan dia akan memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Yang ketiga, aplikasinya adalah mari kita miliki perspektif yang kekal dalam setiap kegiatan kita. Apapun itu.
Baik kita sedang bekerja, merenungkan, melayani, berbicara, bahkan bersantai. Kita lakukan itu dengan perspektif bahwa ini akan membawa kemuliaan kepada Tuhan. Ini akan berdampak kepada kekekalan. Kiranya setiap kita, ketika kita menghadapi kebenaran tentang waktu ini, kita tidak perlu takut dalam penutup daripada pasal yang ketiga ini. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Enjoy your work and the result of your work. Sebab itulah bagiannya. Itulah bagian kita. Sesungguhnya siapa yang akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Nah, kemudian walaupun kita bisa bergembira, ingat, siapa yang akan mengingatkan kita tentang akhir hidup kita dan kepada kekekalan? Tuhan. Firman-Nya. Jadi boleh bersenang-senang, tapi dengan perspektif ingat Tuhan. Jangan sambil bersenang-senang kita lupa Tuhan sehingga akhirnya kita jatuh ke dalam dosa dan kebinasaan. Kiranya setiap kita hari ini bisa beristirahat dengan baik dan besok kita bangun dengan Tuhan dan kita raih kesempatan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.